Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadan dari jurusan Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Saya merupakan salah satu student dari Studi Independen Kampus Merdeka, Coordinate Future Academy, pada programnya AI Mastery Program. Di sini saya akan memaparkan mengenai proyek akhir saya mengenai teknologi deteksi objek berbasis website menggunakan algoritma YOLO V5 dan text to speech. Teknologi saya berjudul Vercom AI. Latar belakang saya mengangkat mengenai topik ini yaitu yang pertama, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Jenis penyandang disabilitas sangat beragam. Ada yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, mental, atau psikologis. Tunanetra sendiri adalah jenis penyandang disabilitas ketika seseorang kehilangan atau berkurang fungsi penglihatannya. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO tahun 2012, terdapat 253 juta orang tunanetra di seluruh dunia. Namun, menurut Lens Global Health, jumlah tersebut akan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2050. Pada tahun 2012, penduduk Indonesia menduduki peringkat kedua dengan penderita kebutaan terbanyak di dunia, yaitu 3,5 juta orang menderita kebutaan. Tunanetra dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan waktu terjadinya, yaitu tunanetra sejak lahir atau biasa disebut dengan tunanetra bawaan, dan tunanetra non-bawaan yang sebelumnya dapat melihat, tetapi kemudian tidak dapat melihat lagi karena kecelakaan, penyakit, atau bencana alam. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang tunanetra seringkali merasa kesulitan untuk melakukan suatu aktivitas. Salah satunya adalah menemukan dan menggunakan benda di sekitarnya. Mereka juga sulit untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu karena sulit untuk berinteraksi dengan banyak orang. Selain itu, sarana dan prasarana kurang mendukung bagi penyandang tunanetra saat berpergian secara mandiri ke lokasi dan lingkungan baru. Kemudian terdapat profil singkat mengenai Vercom AI. Vercom AI merupakan singkatan dari Futurum Geocorum AI, di mana Futurum Geocorum merupakan sebuah istilah yang diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti masa depan dari tunanetra, sedangkan Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti kecerdasan buatan. Sehingga Vercom AI merupakan masa depan seseorang atau sekelompok orang tunanetra dengan bantuan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada proses pembuatan Vercom AI. Yang pertama yaitu problem scoping. Pada problem scoping, masalah yang diangkat ini mengenai tunanetra. Dalam permasalahan tersebut, yang mengalami masalah adalah orang yang memiliki masalah pada penglihatannya, tidak bisa melihat dengan jelas dari jarak terdekat. Masalah utamanya adalah keterbatasan akses dari para penderita tunanetra. Permasalahan ini sering terjadi di seluruh tempat yang diakses oleh tunanetra. Dengan adanya bantuan untuk memberitahu benda-benda yang ada di hadapan penyandang tunanetra, maka akan memudahkan tunanetra untuk melakukan aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukannya. Kemudian yang kedua yaitu data acquisition. Data yang digunakan yaitu terdiri dari 25 kategori benda yang terdapat di dalam ruangan, seperti baju, benda tajam, celana, charger, colokan, dispenser, kartu, gelas, kacamata, kulkas, kursi, meja, pintu, piring, pisau, ranjang, saklar, sandal, sendok, sisir, sumpit, tangga, tempat sampah, tisu, dan tongkat. Sumber gambar diperoleh dari Google, iStock Photo, dan Pinterest. Kemudian tahap selanjutnya yaitu data exploration. Data yang diperoleh tiap data dilakukan resize terlebih dahulu apabila size terlalu besar dan terlalu jauh dibandingkan yang lainnya. Apabila semuanya telah diresize, data akan di folder yang baru. Kemudian melakukan proses pelabelan, di mana proses pelabelan gambar menggunakan web RoboFlow, di mana semua gambar dimasukkan ke dalam RoboFlow dan dilakukan labelan satu persatu seperti contoh yang ada di dalam gambar. Kemudian melakukan export file. Setelah semua sudah dilakukan labeling, melakukan export file yang sudah dilabel sebelumnya ke dalam Google Colab yang akan dilakukan modeling computer vision. Kemudian tahap selanjutnya yaitu modeling. Pada modeling teknologi ini menggunakan domain computer vision dan natural language processing, di mana pada model computer vision menggunakan algoritma YOLO V5, di mana algoritma YOLO V5 guna untuk melakukan pendeteksian objek pada benda tersebut. Dan pada domain natural language processing menggunakan algoritma text to speech untuk menghasilkan output berupa suara. Setelah melakukan modeling, melakukan training algoritma YOLO V5, dan melakukan evaluasi matriks menggunakan mean average precision. Kemudian melakukan testing menggunakan dataset yang sudah ada. Pada awalnya menggunakan dataset 30 gambar tiap kategori, dan didapatkan perbandingan akurasi sebesar 76,9%.
Kemudian saya menambahkan menjadi 100 gambar tiap kategori dan didapatkan perbandingan akurasi sebesar 86%. Karena akurasi yang didapatkan sudah cukup tinggi, maka dapat dilanjutkan ke dalam tahap selanjutnya, yaitu melakukan ekspor model YOLO V5 dan mendownload menjadi zip file serta mengumpulkan menjadi satu dalam satu folder modeling. Nantinya modeling yang digunakan dalam bentuk format .pt. Kemudian melanjutkan codingan pada modeling computer vision di mana menggunakan API Google Text to Speech untuk menghasilkan suara. Tentunya sebelum melanjutkan codingan menggunakan Google Text to Speech, perlu untuk menginstal package yang diperlukan terlebih dahulu. Kemudian mengimport model YOLO V5 dan mencoba melakukan deteksi objek untuk satu benda dengan dataset yang sudah ada. Setelah itu melanjutkan codingan untuk menghasilkan output berupa suara. Kemudian untuk modeling computer vision dan natural language processing dijadikan satu ke dalam Google Colab. Kemudian langkah yang terakhir yaitu deployment. Pada tahap ini dilakukan deployment menggunakan localhost, di mana membuat front-end menggunakan bahasa pemrograman HTML, sedangkan back-end-nya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian berikut adalah tampilan website 1 dari Farcom AI. Gambar di atas merupakan tampilan website Farcom AI yang diawali dengan judul website. Di bagian bawah judul website terdapat logo dari website Farcom AI. Logo tersebut merupakan sebuah logo yang dibentuk dari mata kiri yang berarti apabila kita membaca, mata kiri yang akan lebih dahulu bekerja. Jika diperbesar, pada bagian bola mata terdapat sebuah penglihatan yang sedang dilihat oleh mata tersebut. Di dalam bola mata tersebut terdapat sebuah gambar dari otak manusia. Sehingga jika diartikan, logo tersebut memiliki arti jika website Farcom AI akan membantu tunanetra untuk melihat dengan bantuan kecerdasan buatan. Kemudian pada bagian bawah logo terdapat 3 tombol yang masing-masing dari tombol tersebut memiliki fungsi tersendiri. Pada bagian paling kiri terdapat tombol start atau stop yang memiliki fungsi untuk memulai dan menghentikan kamera. Kemudian pada bagian tengah terdapat tombol capture yang memiliki fungsi untuk mengambil gambar secara langsung. Dan pada sisi paling kanan terdapat tombol start atau stop recording yang memiliki fungsi untuk memulai record jika pengguna ingin melakukan record dan juga untuk menghentikan record. Dan yang terakhir pada bagian paling bawah halaman website terdapat penjelasan singkat dari istilah Farcom AI. Cara penggunaan website ini cukup mudah karena apabila website ini dibuka sudah otomatis kamera menyala dan dapat digunakan. Saat klik capture website melakukan pendeteksian objek selama beberapa detik, kemudian akan mengeluarkan suara hasil deteksi objek. Berikut adalah hasil demo dari website Farcom AI. Scalar Charger Benda tajam Colocan Kursi Kakamata Tempat Sampah Bahu Ranjang. Sekian pemaparan mengenai hasil proyek akhir saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.